dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room di segmen terakhir ini. Kalau debat soal kepercayaan mungkin tidak akan ada akhirnya karena beda pandangan. Sekarang di kesimpulan ini saya mau tanya satu-satu. Dari segi pandangan yang mulia mantan hakim konstitusi. Dari segi hukum positif sekarang ini. Yang Bapak tahu ya. Apakah perkawinan beda agama itu dilarang, harus ditolak, dicatatkan di catatan sipil? Yes or no? Saya kira kalau hukum positifnya sudah begitu sekarang, tetapi fakta yang terjadi di lapangan, meskipun ada putusan MK yang final and binding, jangan lupa putusan MK pun bisa berubah. Bayangkan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang mengenal doktrin yang sangat kuat tentang apa menjadi putusan hakim setelah 40 tahun berubah. Dan itu tidak mungkin tidak kita alami ketika perubahan masyarakat terjadi. Karena hukum itu juga adalah lahir dari kesadaran masyarakat. Kalau tafsir sekarang, ya itulah yang dikatakan Pak Yandri dan Pak Iksan. Terima kasih. Hukum positif. Pak Ahmad Nurholis, sampai sekarang masih ada debat tentang penafsiran pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ini. Apakah menurut Bapak, menurut hukum positif perundang-undangan kita ada larangan kawin beda agama? Tidak ada, karena itu kenapa kemudian banyak yang mempraktekkan. Kenapa itu. tidak ada? Katanya putusan MK banyak. Ya MK itu juga akan banyak yang mengkritik ya, karena tidak ini bukan putusan kritik. Tidak sesuai dengan konteks kebinekaan kita lah gitu. Dan yang mengkritik itu bukan sekedar mereka yang mau menikah beda agama, enggak, juga pakar hukum, pakar HAM begitu. Karena itu kan mereka juga tidak pernah Jadi menurut Bapak tetap boleh? Boleh. Oke, boleh. Pak Sopan. Menurut hukum positif kita boleh nggak nikah beda agama? Boleh, harusnya boleh. Menurut hukum positif boleh? Boleh. Jadi menurut Anda, menurut hukum positif sampai hari ini masih boleh nikah beda agama? Oke. Boleh. Pak Johannes, pertanyaan saya adalah, kalau menurut pendapat Pak Iksan Abdullah dari Majelis Ulama Indonesia maupun Pak Yandri Susanto, sepertinya perkawinanmu yang beda agama ini tidak sah sampai hari ini. Anda sudah nikah berapa tahun? 11 tahun. Menurut beliau ini perkawinanmu tidak sah. Apa pendapat Anda? Karena beda agama. Ya, kalau kami yakin pernikahan itu bisa terjadi pasti atas restunya Tuhan. Jadi kami yakin kalau Tuhan nggak merestui dibatalkan. Nggak akan pernah terjadi. Tapi kalau itu terjadi, berarti itu adalah kehendak Tuhan. Nah, kalau soal orang lain percaya apa enggak, membantah apa enggak, ya silakan masing-masing silakan yakin dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Bapak agama apa? Karena satu waktu nikah. Agama apa Kristen. Bapak? Oh, istri agama apa? Islam. Nikahnya dengan cara apa? Kita dua-duanya, akad nikah juga, pemberkatan nikah juga. Wah, mantap itu. Mantap. Cuma, ya oke deh. Ya, Saya sebenarnya ingin nikah ya, lagi, tapi saya terlalu setia sama istri, walaupun nakal dikit. Oke, sekarang ke Pak Yandri. Apa, Pak? Jadi dari segi hukum positif maupun hukum agama, Anda mengatakan perkawinan beda agama haram atau tidak? Ya, dari segi hukum positif tetap nikah beda agama itu tidak sah. Ya. Dari hukum agama apalagi? Ya. Jadi kalau ada orang nikah beda agama, terutama dari pandangan Islam, Ya. itu berarti berzina sepanjang masa. Sudah diatur sedemikian rupa, kita lahir dan besar di Indonesia, ada hukum positif, ada hukum agama. Itu aja, Bang Hotman. Ngomong-ngomong, Bapak ikut capres yang mana nih? Itu masih rahasia. Oke, jadi tetap no. Iya, nggak boleh. Haram. Dan saya minta Mahkamah Agung membatalkan putusan Haram dan zina. Haram dan zina sepanjang masa. Saya akan mulai menertibkan hidupku. Soalnya aspri saya ada 100. Pak Pendeta, Gilbert Wimondong, gimana pandangan Anda? Anda mengatakan secara Kristen memang harus satu agama. Apakah Anda setuju kawin beda agama dari segi pandangan Bapak sebagai pendeta? Jadi buat saya sekali lagi Tuhan ciptakan sesuatu pasti untuk kebaikan. Kalau Tuhan bilang nggak boleh ya berarti untuk kebaikan. Jadi saya suka pakai istilah gini, yang nikah sesama agama aja berkelahi, apalagi yang beda agama. Jadi sebaiknya kita tetap, nah inilah indahnya Indonesia. Hukum positifnya berlaku, hukum agamanya berlaku, kita gabung jadi Pancasila. Sehingga tidak akan ada ekses kemudian laki bisa nikah sama laki, perempuan bisa nikah sama perempuan. Tapi tar dulu Pak.
Tadi Pak Johannes mengatakan, kalau tidak direstui Tuhan tidak akan terjadi. Ternyata dia terjadi tuh direstui. Bahagia kan Pak Johannes? Bahagia dia. Bahagia kenapa itu Pak? Itu kembali kita bilang, kalau semua berdasarkan mau pribadi masing-masing, nah Ya. itu sebabnya kita bangga Indonesia ini tetap hukum Jadi Pancasila. Bapak sebagai pendeta berpendapat sebaiknya jangan kawin beda agama. Jangan, karena Tuhan sudah menetapkan untuk kebaikan manusia. Begitu. Kalau ada wargamu rame-rame masuk Islam, gimana? Nggak apa-apa, yang penting dia bahagia dalam pernikahannya. Kalau dia mau ambil keputusan itu ya silahkan gitu. Aduh, gue mau bahagia. Pak Iksan Abdullah, Majelis Ulama Indonesia. Tolong dikasih pencerahan secara Majelis Ulama Indonesia. Ya kalau kita mau bahagia dunia akhirat, sebagaimana komitmen untuk menikah, ya ikuti. Indonesia ini negara yang religius, bukan Ya. negara agama. Maka ada diatur pola relasi agama dan negara. Atau negara dan agama. Ya. Nah, di mana perannya masing-masing? Pola relasi diletakkan. Yang mengesahkan itu adalah agamanya. Kembalikan ke agamanya. Ya. Apa kata pendeta sah, ikut. Wah ini baru kali ini nih pendeta sama kiai. Oh, dari dulu. Nah, oke. Kemudian Ya. untuk melindungi Ya. keabsahan pernikahannya tadi, Ya. dicatatkan oleh negara. Ya. Ini jadi indah. Gitu. Nah, kalau masing-masing ada faktanya, ya repot. Oke, gimana pandangan Bapak? Banyak teman saya terutama orang bule. Dia begitu cantiknya ini wanita yang beragama Islam. Ya, dia mau aja 5 menit dia mengucapkan kalimat syahadat ya. Ya, KTP dia secara formal Islam, tapi dia tidak pernah Islam, gimana itu? Ya kalau itu kan kembali kepada pribadinya ya. Oke. Makanya agama diturunkan ini, kan semua kita beragama nih. Untuk kebaikan manusia. Ya. Kalau dia nggak mau baik ya silakan. Ya. Jangan mengikuti. Tadi tuh yang hanya untuk berapa menit. Ya. Ya kan? Hanya agar memenuhi syarat formal. Nah tadi kata Pak Yandri, melanggar hukum agama, berzina semua itu. Bukan hanya melanggar hukum agama, hukum positif dilanggar. Artinya nih jangan sekali lagi, saudara saya itu di sebelah jadi Yang mana? Nah, Mas Nurholis, Ya. jadi konsultan untuk menikah beda agama, Anda melanggar. Jelas kok putusan MK terbaru nomor 24 tahun 2022, jelas itu putusan yang ke-10. Ya. Maka kami dari Majelis Ulama Indonesia sudah bergegas meminta surat edaran dari Mahkamah Agung agar menjadi pedoman untuk hakim seluruh Bagaimana Indonesia. pandangan Bapak? Walaupun kata Bapak putusan MK ada, tapi nyatanya bulan lalu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat malah mengabulkan kawin beda agama. Makanya Mahkamah minta. Agung dalam waktu dekat akan memutuskan semua Surat penertiban edaran. tentang hakim. Jadi nanti ada turun surat edaran Mahkamah Agung bagi pedoman hakim nih yang dibawa Mahkamah Agung untuk memutus penetapan yang dimohonkan agar tidak yang di sini mengabulkan, di sini tidak mengabulkan, sama nanti. Oke. Itu adalah untuk ketertiban. Debat kita hari ini selesai dan sampai hari ini saya masih satu istri. Ya? Nggak berani. Tapi banyak cewek. Hah? Banyak cewek? Enggak dong. Dansa tiap hari ya. Oke, sebagai kesimpulan adalah melihat adanya perbedaan yang sangat mencolok ini. Halo Bapak Ketua Mahkamah Agung. Sudah waktunya lembaga yang Bapak pimpin segera mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung. Tapi jangan lupa, sudah puluhan tahun hakim di bawah Mahkamah Agung sudah beberapa kali, bahkan puluhan kali mengeluarkan penetapan yang mengesahkan perkawinan beda agama. Ini perlu segera diperjelas. Yes or no Bapak Ketua Mahkamah Agung. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 karena hanya di sinilah hostnya yang ganteng dan hot. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.